Nah, oke teman-teman, kali ini siang ini kita kuliner lagi di Surabaya ya. Aku lagi ada di area namanya Ngagel Rejo. Ini daerah Ngagel ya, Kecamatan Ngagel. Kali ini kita cari kulineran yang enak di daerah sini tentunya. Dimulai dari kayaknya snack-snack dulu di belakangku, di sebelahku. Ini ada bubur Madura ya. Kayaknya ada jarang kalau bubur-buburan di Surabaya ya. Yang jual mungkin banyak teman-teman, tapi yang rada banyak komplit menunya terkenal kayaknya nggak gitu banyak ya, kayaknya ya ada sih sebenarnya. Ya aku tiba-tiba aja random pengen makan bubur Madura dulu sebelum kita mulai jalan-jalan. Nah, begitu kita coba lihat nih buburnya kayak gimana. Yuk. Oke, ini dia bubur Putri Ayu. Berapaan? 10.000 ya, Mbak ya? 10.000-an satu porsinya. Oh, bisa campur atau gimana? Bisa campur, bisa sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Nah, ini bahannya. Udah ada yang habis Mbak? Ini masih lengkap atau masih lengkap? Hari ini bubur apangnya aja yang habis. Bubur apem itu yang itu ya. Bubur apem itu yang apa ya, Mbak ya campurannya? Yang dari beras sama ketan. Dari ketan. Oke. Oke, kalau gitu. Aku pesen satu ya, Mbak ya. Kasih ya. Siap. Ada apa aja ini? Susu, Ada susu, ketan hitam, ketan hitam, mutiara, candil, candil, sagu sama kacang hijau. sama kacang hijau. Ini buburnya aslinya yang di mana? Di Rungkut tak, Mbak? Sampingnya. Apanya? Pertama yang pusatnya di mana Di ini? sini. Oh, di sini. Ada berapa cabang sih? 3 cabang. 3 cabang di mana aja? Di sini Gunungannya sama di Kartini, Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Berarti selain itu bukan asli ya? Iya. Bukan asli. Bukanya hari apa aja, Mbak? Bukanya Selasa sampai Minggu. Selasa Minggu jam berapa? Jam 6 sampai jam 3. Jam 6 sampai jam 3 ya. Tapi kalau siang habis, Sudah tutup, teman-teman. Nah, ini dia bubur Maduranya, teman-teman. 10.000 aja sepenuh ini. Jadi kalau bubur Madura itu lebih kayak dicampur-campur ya. Tapi kalian bisa request tergantung kesukaan kalian. Ada sumsum, ada sagu, ada macam-macam, udah ngerepek dulu. ada mutiara, ketan ireng dan lain-lain, teman-teman. Nah, ini kan tadi aku bilang rada jarang nemuin tempat yang proper dan kayak enak gurih gitu ya. Aku baru pertama nyoba yang ini, yang punya bubur Ayu ini. Sebelumnya mungkin aku nyoba yang merek kompetitor di tempat lain, tapi nggak tahu. Ini terlihatnya enak, teman-teman. Langsung kita cobain aja ya. Oh ya, ada ininya juga, apa gulanya. Kalau kalian ngerasa kurang manis, disediain gula juga. Kita coba ya ini. Lihat nih, santannya tuh kental, teman-teman nih. Kental ya. Terus bubur sumsumnya juga kayaknya menggoda banget. Oh, kacang hijaunya. Sama aku suka yang kayak ini nih, yang biji salak nih tuh. Coba ini ya, coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Santannya gurih. Ini udah cukup manis ya, teman-teman ya, menurutku. Manisnya pas menurutku. Gak yang manis banget gitu, tapi menurutku sudah pas. Wah, yang sagu itu lembut banget. Ini yang kacang hijaunya campur sama ketan hitam. Enak, teman-teman. Dia tuh gurih, nggak begitu manis. Biasanya yang utamanya sumsumnya nih. Kan? Santannya kerasa. Gurih asin santan gitu. Jadi udah kekombin sama tadi kacang hijaunya yang ada kacang hitamnya, agutnya, adonannya tuh udah cukup manis, teman-teman. Di situ ada rasa manisnya dari sana. Nah, sekarang biji salaknya, teman-teman. Kenyal banget, agit manis, guys. Oke, teman-teman, udah habis ya buburnya. Oke, mantep banget sih nih. Menurutku buburnya ini tergolong enak ya.
balance antara gurih sama gulanya, meskipun tanpa ditambah gula lagi do, itu udah pas menurutku manisnya. Not too sweet gitu kalau dicampur rata sama adonan lainnya seperti tadi sum-sumnya kayak gitu. Nah, oke. Untuk awal-awal kayaknya udah, kita langsung melipir ke sebelah ya, kita cari makanan yang rada beratan buat dikudap daerah sini. Kalau gitu kita lanjut ke sebelah yuk. Nah, masih di daerah Ngagel-Rejo teman-teman. Nah, kali ini kita lanjut ya, habis makan bubur, snack, kita lanjut lagi melipir yang rada berat tapi tidak berat, berat tapi tidak berat. Di kiriku ini ada bakso, kayaknya cukup rame sih, beberapa kali aku lewat tempatnya. Namanya bakso tetelan cempluk, mie ayam cempluk, dan yang bikin salpok ini guys. Mie ayamnya 5.000 aja teman-teman, bayangin 5.000 mie ayamnya kayak gimana ya, apakah enak? Kita langsung coba aja. Lihat bakso sama mie ayamnya, yuk. Nah ini dia guys baksonya, harganya bisa kalian intip langsung ya di situ ya. Ini yang ada mie ayam harga cuma 5.000 guys tuh, murah banget. Aku baru nemu ada mie ayam harga 5.000. Nah ini dia baksonya. Ini kalau seporsi dapat apa aja mas baksonya? Kalau bakso campur, Yang campur dikit ha? satu, somai satu, tahu satu, kalau biasa dulu. Oh Kalau kayak gitu. dengan sebulan. Nah kayak gini, boleh. Udah berapa lama sih mas ini baksonya? Udah 10 tahun ya bu. 10 tahunan. 7 tahun ya pak ya? Di sini aja jualannya pak? 8 tahun. Ya, oh 8 atau 7 tahun gitu. Bukanya hari apa aja? Bukanya hari apa aja? Tiap hari? Tiap hari, Jam 10 berapa? hari sekali libur. Kenapa bu? Boleh diulang? 10 hari. 10 hari libur sehari gitu ya. Jam berapa sampai jam berapa sih bu? Jam Jam 11. 11 sampai jam 10. Jam 11 sampai 10 tuh guys. Nah. Nah, oke teman-teman, siang makan bakso sama mie ayam kayaknya mantep banget ya. Kalian pasti suka kan kalau udah menyangkut yang namanya bakso, mie ayam selalu rame ya daripada menu-menu yang lain. Jadi udah pasti kalian tertarik, apalagi ada yang murah, Rp5.000 doang. Mie ayamnya nih kalian lihat, mie ayamnya 5.000 guys. Untuk ukuran 5.000 ini lumayan sih guys. Maksudnya mie-nya ini cukup banyak dan mengenyangkan buat aku. Rada gendut-gendut ya menurutku mie-nya tuh. Ada gendut-gendut. Terus ayamnya juga cukup ya teman-teman ya. Dan dapat sayur. Ya kalian ngarep apa ya 5.000 kalian porsinya ngarep sebanyak apa dan sebarbar apa. Tapi ini udah makan siang ini udah cukup enak sih menurutku, udah kenyang. Terus ada baksonya doi. Baksonya kayaknya tetelan sih guys. Ada keripiknya, kita singkirin dulu keripiknya. Ada tahu ya. Ada bakso kotak. Ada siomay sama ini bakso yang gendut. Tetelannya ini lumayan banyak dong. Langsung coba aja ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kuahnya ini gurih loh guys. Aku pikir harganya murah, seperti apakah rasanya gitu kan. Ternyata enak juga, gurih asin gitu. Tapi mie ayamnya dulu ya kayaknya. Mie ayamnya ini kan 5.000-an ya. Seperti apa mie ayam 5.000-an ya, bismillah ya. Ya ini ayam khas kampung banget sih teman-teman. Mie ayam Jawa lah ya maksudku. Dan kalau kuahnya ini dia gurih, asin, sedikit manis. Cocok banget pakai sambal sama saus, serius. Nah, ini dua kali 5.000. Nggak expect kok rasanya. Rasanya termasuk oke sih kalau menurut guys. Ya lumayan kenceng, gurih sama asinnya. Enak. Ini besok mie ayam Jawa. Menurutku ini cocok banget sama saus-sausan, serius. Nanti kita langsung melipir ke ini dulu ya, baksonya dulu. Oke, ini sekarang baksonya teman-teman. Wah, ini gajinya, tetelannya. Wah, ini kayaknya aduh mantap sih ini. Di kuahnya udah kelihatan gurihnya ya.
Kenyal banget. Ini apa ya teman-teman ya? Kayak sumsum tapi bukan sumsum. Usus. Enak. Ini tergolong enak. Untuk harga 15.000 ya bakso tetelannya. Baksonya nih. Masuk ke bakso kotaknya tuh yang padat. Teksturnya yang padat. Apa sih juga empuk guys. Nih. Masak gajinya lumayan kerasa loh ini. Iya dalamnya. Terlihat daging-dagingannya, gaji-gajinya do itu. Tapi rasanya benar-benar masih kerasa di baksonya teman-teman. Enak. Ini banyak serang adonan somanya. Harga segitu worth sih guys. Habis ya. Gawat, sudah mulai kenyang. Aku pikir tadi makan mie ayam cuma 5.000 nggak bakal kenyang, ternyata cukup mengenyangkan. Baksonya juga banyak banget, tetelan gajinya. Lumayan keras dagingnya guys. Untuk harga segini menurutku udah cukup oke sih ya, bakso-baksoan sama mie ayamnya kayak gitu. Ya, udah mulai kenyang sedikit ya. Kita makan bakso sama mie ayam cempluk sih ya, yang ada masih di area Ngagel-Rejo. Habis ini lanjut lagi, masih melipir daerah sini, kita cari makanan. Ada makanan enak apa lagi ya, kita coba-coba. Yuk guys. Oke, ini dia guys. Wah, masih lengkap. Kikilnya masih ada, Bu? Masih. Berapa sih, Bu, seporsi? Satu porsi pakai minum, pakai lontong, pakai kikil, 40.000 ya. Normal guys, kikil soalnya ini. Ya, kikil aja, nggak pakai tangan. Kayak gitu. Apalagi kalau makan ini sum-sum disedot nyaman ini. Wah, ini termasuk nggak, Bu? Dapat nggak ini berapa kalau kayak gini? Nggak. Sama aja ya. Mau makan gini. Kolesterol aman. Kolesterol aman ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini udah jualan berapa lama, Bu? Sudah lama, nak. Sudah 14 enggak. Berapa ya? Ibu lupa, ibu bukan ibu yang jual, nak keponakan. Oh, dari awalnya keponakan? Iya, memang sampai sekarang gue bilang keponakan, cuma ibu jualin aja. Mbak Herminnya berarti keponakan Lah, itu? iya. Tapi masuk satu family ya, Bu ya? Iya. Itu di sebelah sana ada cabangnya ya? Iya, ini punya Mbak Erwin juga. Oh, ada 2 berarti? Iya. Bukanya 24 jam. Ada 3 di rumput 1. Ini lontongnya. Mantap. Gede-gede ya lontong. Iya, ya nanti dipotong dong. Kalau dimakan saat ini nanti lah kayak kumur-kumur. Bener nih teman-teman tuh. Nih. Gede-gede banget, gendut. Nah, ini bukanya dari jam berapa, Bu? Bukanya ibu kadang jam 8, kadang jam 9, nak. Tunggu habisnya Bude Sugeng. Bude Sugeng tuh? Oh, itu di depan. Di depan itu ya, itu Bude Sugeng. Oh, jadi satu family sama Bu Sugeng itu? Iya, kan dulu Mbak Irmin kan keponaknya Bu Sugeng, nak. Oh. Ini mau begini ini. Boleh sih buat anak. Makannya gimana tuh? Luar biasa. Luar binasa. Luar binasa. Teman-teman tuh. Ibu jual sendiri nih? Iya, ada yang bantu, kadang dia dibantu, kadang enggak. Nah, kalau sana repot. Kayak gitu teman-teman. Tuh. Ini sekali bikin sehari berapa kilo kikil, Bu? Iya, kadang kala ya 2 pasang. Kalau dulu ya lumayan, lah, sekarang agak sepi. Nah, nggak begitu kenceng ya. Iya, biasa, ya Bu. Biasa lah. Yang curhat banyak pedagang, iya. Saya curhat semua. Emang zamannya sekarang lah diseret ya, makanya sabar. Sabar, perlu sabar teman-teman. Bantuan beri rezeki pasti dapat. Benar. Nah, kita coba kikilnya aja ya. Nah, oke guys, ini kikilnya. Wah, bisa kelihatan ya.
Ini tulangnya segede ini lagi tadi ada sisa ya untuk yang tulang gedenya. Wah, ini buat gepuk orang ini bisa kriminal. Saking gedenya tulangnya ya kalian tuh ini wah ini buat gepuk orang anu banget nih teman-teman. Nah kayak gitu. Nah, terus yang ini yang versi kecil ini ada sumsumnya nih bisa kelihatan ya teman-teman ya. Kecer-kecer nih takutnya nih. Bisa kelihatan nggak sih? Tadi udah tak zoomin sedikit ya kalian ya, jadi bisa kelihatan di situ. Ini mantep banget ya kita makan kikil-kikilan di Surabaya, di daerah Ngagel ini, versi cerita jalan-jalan di Ngagel Rejo ini. Ternyata ada yang jualan kikil ya. Ini sebenarnya tadi ibunya udah cerita ya, di depannya ini ada Bu Sugeng yang itu kikil juga terkenal ya di Surabaya ya. Mas harus dicoba sih kasarannya. Nah ini ada versi saudaranya ya teman-teman ya. Saudaranya Mbak Hermin ini, doi juga masuk satu family. Resepnya mungkin sedikit berbeda ya, tapi intinya sama ya. Dan enaknya di sini kalau Bu Sugeng ini dia harus pagi ya teman-teman ya, harus pagi banget. Mungkin untuk sarapan paling lama jam 8 lah ya, mungkin untuk amannya. Kalian bisa makan. Nah kalau Mbak Hermin ini doi bukanya sampai malam, jadi kalau kalian nggak bisa bangun pagi kayak aku ya hari Minggu butuh tidur lebih lama karena di hari Senin sampai Sabtunya kerja. Ini mungkin bisa jadi referensi kalian untuk coba makan kikilnya kayak gitu. Nah, tapi kalau pagi-pagi juga nggak apa-apa ke Bu Sugeng ya. Satu family jadi aman. Kita cobain dulu dari kuahnya teman-teman. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lemaknya guys, kerasa minyak lemaknya. Enak, gurih, lumayan berat karena apa ya aku bilang mungkin campuran minyaknya ya, jadi lumayan kayak aku makan soto yang kapan hari kayak gitu. Cuman doi itu cocok kalau kamu memang suka fokus sama yang apa tesnya ya, tes flavornya tuh yang kuat kayak gitu, ini cocok banget. Nah. Kan? Sangat-sangat bumbunya sangat-sangat kuat ya. Nah pasti nggak kayak kuah soto yang ringan ya teman-teman ya. Ini cukup heavy gitu. Tapi kerasa bawang gorengnya kerasa. Racikan tambahan kuahnya ini kerasa. Banyak banget bawangnya nih. Kikilnya teman-teman, belum kita fokus sama tulang-tulangnya ya. Empuk. Empuk, berlemak banget. Kalau kalian suka kikilnya, suka sih, cocok. Ini doi, kalau kalian suka tadi itu biar nggak terlalu heavy, kalian bisa tambahin jeruk nipisnya, ada jeruk nipis ya. Jadi kuahnya doi nggak pedes ya teman-teman ya, pedes sedikit karena spice-nya, karena rempahnya. Tapi bukan yang pedes cabai. Ini doi kalian bisa mau tambah cabai sendiri, bisa ada di sini, ada kecap manis, bisa disesuaikan sama selera kalian. Wah ini kalau tambah jeruk kayaknya mantap sih. Kan langsung seger. Aku tadi tuh mikir mau makan ininya gimana, kalau tulangnya segede ini. Wah ternyata ini empuk banget loh, kayak melt gitu. Udah digaduk. Ini aku nggak sabar pengen makan sumsumnya teman-teman ya. Kita korek-korek dulu. Waduh, entah. Tahu sumsum udah legit banget. Untung kolesterol aku aman ya, kalau nggak konten aku diet kalian tahu. Jadi kalau lagi off day kayak gini aman, bebas. Nah udah guys, habis. Wah kenyang banget ya. Ini kikilnya cukup memuaskan kita ya, dengan ukurannya jumbo, kuahnya yang flavorful ya, alias lumayan kerasa banget rempah bumbu-bumbunya.
kayak gitu gurihnya. Kental juga ya, termasuk kental juga. Terus kikelnya juga empuk ya guys ya, termasuk empuk banget, bagiannya tuh enak banget kayak gitu. Nah itu kita udah makan kikel ya di Ngagel ya. Habis ini deket sini adalah satu makanan lagi di ujung sana. Ini nggak terlalu berat jadi aku sekalian mampir ya teman-teman ya tentunya. Nah, kayak gitu kita snack menutup makan jalan-jalan kita di Ngagel Rejo ya, atau Ngagel kayak gitu. Nah kalau gitu kita pergi ke tempat berikutnya, yuk. Nah oke, sekarang aku ada di Jalan Mustika Baru teman-teman. Kita lanjut lagi ya cari closingan, kayaknya cocok banget dessert-dessertan. Cuma ini nggak tahu ya, kalau kalian pakai mobil kayaknya parkirnya di depan sana. Nah ini kalau pakai motor bisa lusuk ke sini. Nah ini ada yang ramai-ramai nih. Kayaknya kita makanan penutupnya cocok, makan martabak-martabakan nggak sih guys? Nah ini lumayan rame ya tempatnya ya. Nah kelihatan yang ngantri juga banyak. Jadi aku penasaran mau nyobain, karena ini aku juga baru pertama kali nyobain. Diintip dari situ sepertinya nggak kelihatan. Jadi kita intip ke dalam aja ya teman-teman. Nah ini dia guys. Nah ini sepertinya cukup sibuk ya, karena baik nganti kita jangan ganggu lama-lama kayak gitu. Bu, jual menu apa aja sih Bu di sini martabaknya? Ini ada martabak balungan, ada yang balungan itu ada yang pakai telur, ada yang biasa. Balungan telur pakai yang biasa ya. Ada yang biasa. Itu berapa harganya? Yang biasa itu 10.000. 10.000. Nah kalau spesial pakai telur? 13.000. 13.000. Terus Tapi bisa di-mix, ada yang bisa pakai ya? selera di sini bedanya tuh menurut selera. Kue bisa. Terus selain balungan apa lagi Bu menunya? Ada utus semi sama seblak balungan. Usus sama seblak nggih. Nah, iki kaya sambelé wakeh kok baru. Apa tak maaf ya. Wah, delon sambel deh guys. Nah, ini balungannya kita intip sebentar. Nah, kalau yang usus sama seblak harganya berapa, Bu? Seblaknya 14.000. 14.000. Usus minya 12.000. Usus mie-nya 12.000. Murah meriah ya teman-teman ya. Di sini belinya itu menurut selera, maksudnya request Sukaan ya. Sukaan. Sambelnya request bisa berarti ya Bu ya? Bisa. Mantul kalau kayak gitu. Nah, ini udah berapa lama Ibu berjalan kalau boleh tahu? Oh, sudah lama, sudah hampir 13 tahunan. 13 tahun di sini aja. Iya, di sini aja. Langganannya mulai dari anak-anak, mulai dari sekolah, dari SD itu sampai punya anak. Sampai punya anak ya? Tetap Anaknya juga beli di sini. Iya. Lanjut anaknya beli di sini teman-teman. Kayak gitu. Jadi waktu itu udah hafal, anak satu-satunya tuh anunya apa aja sih suka maksudnya. Tahu lah ya, hafal ya. Ini berarti resep dari dulu yang buat siapa Bu? Ibu apa bapaknya dulu nih yang masak? Bapaknya yang masak. Wah malah bapaknya. Itu bapaknya yang chefnya, ibunya bantu masak. Sekarang emang zamannya cowok jago masak ya Bu ya. Kayak gitu. Nah jadi udah lama banget ya. Bukanya tiap hari Pak Bu? Hari Minggu banyak tutup ya. Minggu tutup ya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Aslinya tutupnya sampai jam 5. Cuma banyak yang ambil habis maghrib gitu. Terus kalau bakulnya nyalai. Oh ya, coba pesen sore-sore ya, tak pesen nih loh. Iya. Tapi kan dibikinnya sore jam 5, ngambil jam 6, jam 7 kan dingin. Jadi bakulnya nyalai, apa-apa dibikin habis maghrib. Berarti ini ada online-nya Bu ya? Iya. Online, kalau WA juga ada? Ada. WA nomornya berapa Bu? Boleh tahu nggak? 0821 0821 4038 4038 1674. 1674 tuh ya teman-teman ya. Bisa WhatsApp ke sana kalau mau pesen. Mending kayak gitu deh, soalnya rame ya Bu ya. Mending pesen dari awal aja kayak gitu ya Pak ya. Ya. Oke kalau gitu. Nah udah cukup jelas teman-teman. Kalau gitu kita langsung cobain aja martabaknya ya. Nah ini ada bumbu rahasia guys ternyata. Apa Bu ini? Racik sendiri ya Bu ya ini ya? Iya, ini bumbunya nih khas sendiri. Jadi di pasaran tuh nggak ada yang baunya kayak itu Bu, bumbu dele. buat diri lah cari ketan hari ini. Ini bumbunya lain. Lain ya teman-teman ya. Ini biasa dipakai di seblak ya? Semua martabak. Oh semua. Oh pantes kok kenceng tadi rasanya. Nah, Iya. ini rahasianya ibunya. Iya. Yang mahal itu bumbunya. Kalau tulang itu Murah. murah. Ya makal bumbunya Iya. sama ya udahlah kayak gitu. Jasa masaknya ya segitulah ya Bu Iya. ya. Nah ini balungannya. Iya. Beli balungan segitu berapa kilo Bu sampai segini banyak? 45 kilo, 1 kilonya. Satu harinya itu. Sehari 45 kilo? Iya. Yo saking akeh balungan apot itu ya.
satunya di sini. Jadi sebelahnya lain. Bapak sebelah, kelompok, ya. sebelahnya ini. Oh. Nah ini dia guys martabaknya. Jadi ini yang spesial ya. Yang spesial si balungan sama ditambahin telur lagi tuh. Ini kayaknya pas banget ya buat nutup vlog kita jalan-jalan sekitaran cari kuliner di area Ngagel ataupun Ngagel Rejo. Kayaknya ditutup sama martabak yang kayaknya baunya wangi banget sih guys. Tapi ini ada balungan ya, jadi makanya tuh krokot-krokot itu mungkin yang bikin unik ya. Tapi kalau mungkin kalian nggak suka yang ada krokot-krokotnya, dia doi ada usus tuh. Jadi kita cobain aja ya nih. Bismillah. Pedes ini termasuk lumayan. Tapi enak juga ya. Kalian percaya nggak? Aku baru kali ini makan balungan di jadi martabak. Krokot-krokot enak juga. Bumbunya doi itu gurih, pedes guys. Minyaknya lumayan ya, makanya doi gurih. Nih. Wah. Kalau yang pas garing telurnya, gurih asinnya langsung kerasa guys. Dia tuh mungkin ini lebih kerasa di bumbu ya. Bumbunya main banget sih menurutku. Ini kalau kalian nungguin rokoti sampai lama sih, lama nih habisnya tuh. Masih panas banget. Harus rame banyak suka. Oh tadi ada yang level super pedas. Ini udah pedas nikmat sih teman-teman yang ini. Pedasnya pas, enak. Sensasi ayam anunya ini, balungannya itu enak. Tapi yang paling mantul nih bumbunya. Tis. Ini bagian leher tadi udah enak ya. Soalnya banyak gaji-gajinya. Wow. Oh iya ada goceknya ya. Kalau kalian nggak bisa masuknya ke tempat ini, kalian bisa pesen pakai gocek. Oke guys, udah habis ya. Wah, martabaknya enak juga loh. Ternyata martabak balungan. Kayaknya kalau pakai usus juga enak karena doi bumbunya kenceng juga teman-teman. Bumbu martabaknya enak, apalagi yang pedes. Harus makan yang pedes ya. Tapi ya segitu deh, martabak kan lumayan oily gitu ya. Jadi ya biasa lah kayak gitu. Tapi itu yang betul. Nah kayak gitu. Nah kayaknya itu aja ya untuk vlog kita jalan-jalan cari kulineran di daerah Ngagel Rejo, sampai di Ngagel ataupun Ngagel Rejo ya, sampai terakhir masuk ke dalam-dalam kayak gini bisa nemuin martabak balungan yang enak banget menurutku. Nanti coba kita cari lagi kuliner di sekitaran Surabaya lagi tentunya yang kira-kira makanannya tentunya enak, mungkin hidden juga, dan pasti buat referensi kalian selama Surabaya kalau gitu. Oke, itu aku pamit dulu, sampai ketemu di vlog berikutnya guys, bye.